pada kesempatan kali ini saya sebagai pemateri akan mempresentasikan atau menyampaikan materi terkait tantangan wirausaha di era disrupsi. Namun sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lucy Ristiani, saya adalah mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di universitas ini, saya memfokuskan pendidikan dengan mengambil program studi perbankan syariah dan saat ini sedang menjalani semester 3 akhir. Rumah saya beralamatkan di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Akan saya lanjutkan ke materi yang pertama, era disrupsi. Era disrupsi adalah era di mana terjadinya perubahan besar yang disebabkan adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke tahap atau fase yang lebih baru. Manusia melewati tahap perubahan sebagai berikut. Yang pertama, hunting society adalah masa di mana masyarakat menggantungkan hidup dengan berburu hasil alam. Yang kedua, agrarian society adalah era pertanian di mana masyarakat mengembangkan ilmu dengan bercocok tanam. Yang ketiga, industrial society adalah masa di mana masyarakat didorong untuk menggunakan teknologi dan mesin. Yang keempat, information society, kondisi di mana informasi dapat disebarluaskan. Dan yang terakhir, super smart society adalah masa kehidupan manusia menjadi praktis dan otomatis. Yang selanjutnya ada 3 jenis wirausaha. Yang pertama, necessity entrepreneur terjadi ketika mendirikan sebuah usaha karena terpaksa atau terdesak. Contohnya, seseorang mendirikan usaha dengan tenaga yang dipunya untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, replicative entrepreneur adalah orang yang berwirausaha dengan meniru bisnis yang sedang tren saat ini. Dan yang terakhir adalah innovative entrepreneur adalah wirausaha yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Yang selanjutnya, peluang usaha di era disrupsi ada 3. Yang pertama, relasi adalah jaringan atau hubungan bisnis dengan pihak luar untuk memperlancar berkembangnya suatu usaha. Yang kedua, potensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang perlu dikembangkan lagi untuk menjadi sebuah manfaat. Dan yang terakhir, imajinasi adalah hasil pemikiran atau penemuan baru berupa benda, konsep, ide, atau model. Yang selanjutnya, bagaimana mencari ide bisnis terdiri dari sumber ide. Informasi didapat dari pengamatan tentang apa yang dimiliki, apa yang dibutuhkan orang lain, dan apa yang sudah dikerjakan orang lain atau kompetitor. Kemudian, ide tersebut distimulasi dengan cara mengamati konsumer, tempat atau lokasi dengan melakukan riset, kemudian membaca publikasi dan melihat tren terkini. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah modal dasar seorang wirausahawan harus mempunyai. Yang pertama adalah kemampuan problem solving yang baik atau pemecahan masalah. Ini adalah bagaimana seorang wirausaha dapat mengatasi masalah yang dihadapi dengan solusi yang tepat. Yang kedua, self-management adalah kemampuan mengendalikan atau mengelola berbagai unsur dalam diri agar lebih mandiri lagi. Yang ketiga, working with other people meliputi 4 komponen. Komponen yang pertama adalah people, tokoh atau orang yang dapat dijadikan sebagai role model. Komponen yang kedua, circle atau lingkaran pertemanan. Komponen yang ketiga adalah organization atau membangun organisasi. Dan komponen yang terakhir adalah leadership atau kepemimpinan. Modal dasar wirausaha yang terakhir adalah teknologi adoption. Terjadi ketika perkembangan teknologi yang pesat sehingga menuntut kita untuk menyesuaikan dalam penerapan sehari-hari seperti berwirausaha. Misalnya, dalam mendirikan sebuah usaha perlu adanya yang pertama publikasi atau menyebarluaskan informasi secara publik untuk diketahui masyarakat luas. Yang kedua, event adalah acara untuk memperkenalkan usaha kita agar dikenal lebih jauh. Yang ketiga adalah news atau menciptakan berita mengenai usaha yang telah dijalankan. Yang keempat, community adalah mengadakan kontak sosial dengan masyarakat. Yang kelima, image, yaitu membangun citra atau brand yang positif. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.